Beberapa kasus mahasiswa meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar terulang kembali. Berikut ini deretan kasus mahasiswa meninggal saat diksar kampus. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Seorang mahasiswa peserta pendidikan dan pelatihan dasar, mahasiswa pecinta alam 09 Universitas Hasanuddin meninggal dunia. Diketahui korban bernama Firendi Marjevi Wehanto, 19 tahun, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Arsitektur angkatan 2021, meninggal dunia pada saat mengikuti diksar pada hari Jumat 13 Januari 2023. Saat ini pihak kampus pun akan melakukan investigasi penyebab kematian korban. Korban tewas pada saat mengikuti lintas jalur dari Kabupaten Maros ke Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban sempat merasa tidak enak badan pada saat mengikuti perjalanan dari Kabupaten Maros ke Malino, Kabupaten Goa. Namun korban masih tetap melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan korban pun sempat tidak sadarkan diri. Pada saat kejadian, panitia acara langsung menolong korban dan melakukan evakuasi turun dari gunung. Karena lokasi desa berada di ketinggian, korban baru bisa dievakuasi dengan mobil jenazah pada Sabtu 14 Januari. Kemudian panitia membawanya ke rumah sakit Grestelina yang ada di Makassar. Sebelumnya panitia diksar mencoba membawa korban ke rumah warga terdekat, tetapi nyawa korban tidak tertolong. Saat itu pihak keluarga sudah ada di rumah sakit dan membawanya ke rumah duka. Pihak keluarga menyebut bahwa korban sempat dilarang untuk ikut diksar mapala oleh orang tuanya. Berdasarkan keterangan dari orang tua korban, anaknya tersebut tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Namun Firendi sempat mengeluh kelelahan karena mengikuti latihan fisik sebelum ikut diksar. Orang tua korban mengaku bahwa kabar duka ia terima setelah pihak kampus menelepon dan memberitahu bahwa anaknya meninggal dunia di rumah sakit Grestelina. Sampai saat ini pihak keluarga menyatakan masih belum mengetahui dengan pasti penyebab kematian dari Firendi. Keluarga korban berencana melakukan visum untuk mengetahui penyebab pasti dari kematian anaknya tersebut karena menyebutkan ada kejanggalan. Namun suasana masih berduka sehingga pihak keluarga masih belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak keluarga mengatakan ada luka-luka lebam pada tubuh korban. Meski demikian, pihak Mapala membantah adanya kekerasan saat diksar Mapala. Di sisi lain, Kapolsek Tampo Bulu AKP Asgar menyebut bahwa kegiatan diksar ini tidak mengajukan izin pemberitahuan kepada kepolisian ataupun pemerintahan setempat. Kegiatan diksar yang sudah berlangsung sejak Senin 9 Januari 2023 ini dilakukan dengan berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Atas kejadian ini pihak kampus menyerahkan kasus ini kepada polisi. Kabag Humas Universitas Hasanuddin membenarkan ada mahasiswa yang meninggal pada saat menjalani diksar mapala. Pihak kampus memberikan kewenangan ke Komisi Disiplin Fakultas Teknik untuk menelusuri penyebab kematian korban. Dalam rangka mengusut tuntas kasus ini, pihak Universitas Hasanuddin menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian. Pihak kampus juga membekukan kegiatan mapala teknik Unhas untuk sementara waktu. Sebelum kasus mapala Unhas, Gilang Edi Saputra, mahasiswa UNS, tewas saat mengikuti diklat Menwa. Diketahui sempat merasakan sakit sebelum meregang nyawa. Hal itu terungkap saat rekonstruksi kasus yang kini menjerat dua tersangka di halaman parkir Stadion Manahan Kamis 18 November 2021 siang. Bahkan korban juga sempat berniat untuk tidak melanjutkan kegiatan diklat Menwa UNS tersebut. Namun kegiatan Gilang itu terhalang akibat panitia menyebutnya cengeng dan meminta Gilang untuk tetap melanjutkan kegiatan itu hingga selesai. Pada hari Minggu 24 November 2021, Gilang beberapa kali terjatuh dan berjalan limbung. Korban juga sempat jatuh pingsan dan ditolong oleh rekan-rekannya. Adegan Gilang Edi Saputra saat mendapatkan hukuman oleh senior-seniornya pada saat diklat Menwa UNS. Sebelum pada akhirnya Gilang dibawa ke RSUD Dr. Muwardi menggunakan taksi
online dan meninggal dunia. Gilang Edi Saputra pada saat dibawa di taksi online diketahui masih bernafas. Namun saat tiba di rumah, korban sudah dinyatakan tidak bernyawa. Kasat Reskrim Polres Solo AKP Johan Andika mengatakan ada 69 adegan yang diperankan. Namun ada salah satu adegan pemotoran menggunakan senjata replika yang tidak diakui oleh NFM. Namun adegan itu tetap dilakukan karena bersumber dari keterangan saksi. Namun secara rinci pihaknya belum dapat menyampaikan ke publik, termasuk mengenai beberapa pukulan yang diterima korban. Pada rekonstruksi itu, Gilang Edi Saputra dan peserta lain selama mengikuti kegiatan diklat Resimen Mahasiswa Universitas 11 Maret sempat mendapatkan beberapa kali hukuman fisik. Di antaranya push up, tamparan, dan pemukulan. Disebutkan ada 2 kali pemukulan oleh tersangka yang diduga bernama Nanang Fahrizal Maulana yang mengarah pada bagian kepala korban. Sedangkan tersangka yang diduga bernama Faizal Pujut Juliono memberikan hukuman kepada peserta diklat yakni pukulan dengan gulungan matras. Tidak terlihat jelas bagian yang disasar dari pukulan tersebut. Diperkirakan pemukulan mengarah pada bagian atas atau bagian leher belakang ke atas. Saat itu beberapa peserta diklat terlihat mengenakan helm. Kejadian selanjutnya, Muhammad Rivaldi meninggal dunia saat mengikuti kegiatan di luar kampus dalam lingkup komunitas pecinta alam di Kabupaten Luwu Timur. Dilaporkan bahwa Rivaldi bersama 13 peserta lainnya mengalami kekerasan fisik oleh seniornya. Usai Rivaldi wafat, kepolisian setempat menetapkan sejumlah tersangka, yakni Ketua Umum Sanggar Kreatif Anak Rimba, Darwis, Ketua Panitia Pelaksana Serian, dan Koordinator Lapangan Hamsarullah. Mereka semua adalah senior dan panitia dari organisasi KPA. Rivaldi meninggal dunia saat mengikuti proses pendidikan dan latihan dasar komunitas pecinta alam Sanggar Kreatif Anak Rimba alias Sangkar Luwu Timur sejak Senin 8 Maret. Proses diksar berlangsung di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Lutim. Tak tanggung-tanggung, para tersangka memukul korban secara bergantian kepada ke-14 korban. Selain itu, para tersangka secara bergantian kembali memukul ke-14 korban pada saat korban mengikuti kegiatan merendam di sungai pada jam 12 malam hingga 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Polres Luwu Timur menetapkan 17 tersangka terhadap kasus meninggalnya Muhammad Rivaldi, peserta Diksar Komunitas Pencinta Alam Kabupaten Luwu Timur. Itulah rangkuman kronologi kasus mahasiswa yang meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dan pendidikan dasar. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.